Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ya lebih rinci tentang materi kita analisis dimensional dan keserupaan, terutama contoh soal teori Buckingham, ya, teori P. Buckingham. Langsung aja kita lihat contoh kasus atau contoh soal, ya. Oke, di sini ada sebuah pipa ya. Jadi pipanya horizontal ya. Jadi ke kanan dia. Nah, jadi di sini ada cairan ya atau ada fluida ya yang tidak bisa dikompres mengalir ya seperti air misalnya. Nah, jadi pipa ini panjang ya, kemudian berdinding halus ya. Alirannya steady ya. Jadi cairan tadi atau fluida tadi mengalir dari titik 1 ke titik 2. Jadi pada kasus kita ini ya yang mau kita analisa ya adalah penurunan tekanan ya. Jadi penurunan tekanan atau disebut di sini delta PL ya. Jadi ini persamaannya tekanan 1 dikurang tekanan 2 dibagi panjang pipa ini secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi apa saja yang mempengaruhi ya. Jadi delta PE ini bisa kita sebut variable dependent ya, atau dia variabel terikat. Artinya ini akibat ya, akibat misalnya yang akan terjadi nanti otomatis ada sebab. Jadi dari hasil eksperimen ya, sebabnya itu apa? Ya ini ya, jadi diameter pipa, kemudian kecepatan fluida ya, dan properties dari fluida. Jadi di sini diwakili oleh densitas dan viskositas. Oke, jadi ini kira-kira gambaran dari kasus kita ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi, nah ini ada berapa dimensi dasar di sini? Ya, ini dimensi ini FL, ya FLT, ya. Jadi ada 3 ini, 1, 2, 3. Jadi FLT. Jadi setiap variabel ini memiliki dimensi dasar. Ya, dimensi dasarnya F disusun dari F, L, dan T. Berarti ada 3. Ya. Jadi tadi K ya. K-nya ini K-nya sama dengan ya 5 ya. 5, kemudian R ini 3 ya. Jadi R ini apa aja tadi? F ya, L, dan T. K ini dari mana tadi? 5-nya. Nah, jadi delta P ya, delta PL ya, kemudian D, kemudian rho ya, kemudian mu, kemudian V ya. Jadi ada 5 ini ya. Sehingga K dikurang R ini ya sama dengan 5 dikurang 3. Jadi di sini sama dengan 2. Berarti ada 2 pi ya. Ada 2 pi di sini nanti. Ya. Jadi ada nanti kita cari pi 1 dan pi 2 ya. Oke, kemudian
Di sini langkah keempat ya, langkah keempat kita akan cari variabel berulang ya. Jadi karena tadi ada 3 dimensinya, berarti variabel berulangnya juga 3 ya. Nah, jadi coba kita lihat. Nah, ini tadi fungsinya. Nah, ini. Jadi coba kita jabarkan lagi ya. Nah, dari dimensi ini ya. Coba kita lihat masing-masing ini, kita tabulkan, kita tabulasi ya, supaya nanti bisa kita lihat distribusi ya, distribusi dimensi di setiap variabel ini, sehingga nanti kita bisa tahu ya di variabel mana yang dimensinya itu tidak ada 0 ya, istilahnya seperti itu. Oke, misalnya ini kita ambil delta P ya. Jadi kita isi ini ke bawah nih. Coba kita lihat satu persatu. Untuk F ya, ada 1 ya. Jadi 1, kemudian L ada -3 ya. Oke, kemudian T ya, T nggak ada di sini di delta PL, jadi 0 ini kita buat. Oke, D itu hanya L yang ada, berarti L yang 1, ini lainnya 0 ya. Kemudian rho ya, atau densitas, ini F-nya 1 ya, pangkatnya ini, L-nya -4 jumlahnya ya. Kemudian T-nya 2 ya. Jadi ada T ini 2. Kemudian densitas ya. Densitas itu F-nya ada 1 ya. Kemudian L-nya -2, kemudian T-nya 1 ya. Kemudian kecepatan ya, V. V itu yang enggak ada F ya. Jadi F-nya 0, L-nya ada 1, T-nya -1. Oke, jadi dari tabel ini bisa kita lihat ya, bahwasanya ada variabel-variabel yang tidak ada dimensi tertentu gitu ya. Ada yang lengkap ya, ketiga-tiganya. Misalnya seperti rho ya, dan mu. Nah, ini ada ketiga-tiganya. Ya, ada F, ada L, ada T ya. Tapi kalau untuk D misalnya ya, nah ini hanya satu yang ada L ya, kemudian V pun gitu juga. Jadi di sini kita akan pilih variabel berulang ya. Jadi variabel berulang itu sebanyak 3 variabel ya. 3 variabel karena sesuai dengan dimensinya 3 cuma ini. Ya. Nah, jadi yang kita pilih itu tidak boleh dia itu variabel terikat ya. Variabel terikat itu delta P ya. Delta PL ini ya. Nah, jadi harus yang variabel independen atau bebas. Jadi ada pilihannya itu D ya. D ini rho, mu, kemudian V ya. Tetapi karena cuma 3 ya, harus kita pilih. Jadi kita harus pilih yang dia jangan ketiga-tiganya ini ada gitu istilahnya. Jadi salah satu ini cukup satu aja yang ada ketiga-tiga dimensi ini supaya nanti dalam penyelesaian lebih mudah ya. Nah, jadi kita pilih cuma 3 ya. Jadi kita buang mu ya. Nah, untuk P1 ini yang kita pilih ya, cuma D, rho dan V ya. Ini untuk P1 ya. Nah, jadi variabel berulangnya itu yang mana aja. Jadi saya tulis, kita pilih ya. Ini variabel ya, berulang ya. Jadi variabel berulangnya itu cuma kita pilih D, kemudian rho, kemudian V. Jadi ada 3. Ini variabel berulang. Artinya dia di kedua P itu nanti akan kita pakai deh ya. Oke, saya lanjutkan ke langkah 5 ya. Oke, setelah kita pilih tadi 3 variabel berulang ya untuk P1 ini,
Kemudian kita susun ya dalam bentuk persamaan. Nah, kemudian kita masukkan satu variabel terikat ya. Kemudian ini tadi yang variabel berulangnya D, V dan row. Kemudian kita kasih eksponensial ya masing-masing. Jadi kalau untuk D ya A, untuk V B, kemudian untuk row C ya. Oke. Kita masukkan dimensi masing-masing ya, dimensi masing-masing. Nah, jadi P1 ini 0 ya. Jadi bilangan tak berdimensi istilahnya ya. Variabel tak berdimensi ya. Nah, jadi di sini 0 ya. 0 semua. Maka ini kita ambil dari tadi. Jadi ini delta P ini ya. Ini delta P. Kemudian D ini dimensinya, V ini dimensinya, kemudian row ini dimensinya ya. Dengan pangkat masing-masing. A yang untuk D, B ya, dan C ya. Oke, kemudian kita lihat ya masing-masing Nah, ini kita kalikan ya semua. Kita lihat masing-masing nilai ya dari setiap dimensi ya. Ini yang dari persamaan ini ya. Nah, jadi kita lihat untuk F yang pertama. Jadi F ini 0 ya. Jadi ini 0 di sini. Kemudian coba kita lihat sebelah sini yang ada F-nya di mana saja. Ya, di C. Ya ini ya, F. Nah, ini ada C. Kemudian di mana lagi? Ya, di sini yang tanpa dimensi tadi itu. Yang tanpa eksponen ya. Nah, ini dia. F. Nah, jadi makanya ini 1. Ya, karena F nggak ada di ini di dimensi yang lain ya. Di dimensi variabel yang lain. Cuma ada di row dan delta P. Nah, jadi cuma 2 dia makanya. Oke, ini untuk F. Kemudian untuk L ya. Untuk L, kita lihat untuk L. L ini ya. Nah, ini 0 ya. Nah, ini juga 0 ya. Kemudian kita lihat satu lagi. Nah, di dimensi ini ya. L itu ada min 4 ya. Nah, jadi kalikan kemari min 4C ya. Nah, ini dia. Kemudian L itu ada juga di sini ya. Nah, ini kalikan B ya. Nah, ini kalikan B ya. Kemudian ada juga di sini ya. Nah, jadi ini kalikan A ya. Kemudian L ini ada juga di sini min 3 ya. Nah, jadi ini dia. Oke. Kemudian untuk T ya, T itu. Jadi T ini 0 ya. 0. Kemudian sini kita cari dia ya. Yang di dalam kurung ini yang ada nggak di sini? T ada 2 ya. Berarti 2 kali C, 2C. Nah, kemudian di B ada nggak T? Ada ya. Min 1, min 1 kali B ya. Ya 1 biasa jarang tulis ya, min B gitu. Oke. Tempat lain nggak ada. Nah, jadi ini ya. Oke. Setelah dapat ini, kita selesaikan dia ya secara substitusi ya. Nah, jadi ini misalnya 1 tambah C ya. Berarti 1 tambah C sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau bisa kita tulis C sama dengan, kita pindahkan satunya ke sebelah sini min 1 ya. Makanya ini C dapat min 1 ya. Nah, kemudian L. L ini nanti terakhir kita selesaikan setelah kita dapat nilai B dari persamaan T ini ya. Kita cari B dulu. Min B ya. Jadi min B oke. Tambah 2C. C-nya kita masukkan nilai ini. Tambah 2 dikali min 1 ya. Sama dengan 0. Nah,
ya. Jadi setelah dapat ini, ya, ini kan 2 kali min 1 min 2 ya. Nah, jadi min B sama dengan min 2 ya. Berarti B sama dengan 2. B sama dengan min 2 ya. Nah, sorry. Nah, ini dapat ya. Dan A nanti dari persamaan ini ya. Jadi kita masukkan nilai semua. Jadi min 3 tambah A tambah ya. Ini min 2 ya. Nilai B ya. Kemudian dikurang 4C. 4 kali min 1 sama dengan 0 ya. Oke. Jadi nanti setelah dapatnya dihitung itu nanti dapat A-nya 1 ya. Kemudian setelah dapat nilai A1 ini, B min 2, C min 1, kita kembalikan ke persamaan ini. P1 ya. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan P1 sama dengan berarti delta PL ya D. Nah, D-nya pangkat berapa ini? A ya. Berarti pangkat 1 ya, D pangkat 1. Nah, ya. Kemudian B. B itu punya V, berarti V. Nah, ini B itu min 2 ya. Nah, kemudian C. C itu min 1 ya, row. Jadi min 1. Oke, secara matematis ya. Ini karena di atas ya. Kalau kita buat dalam bentuk per ya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi delta P D-nya kan pangkat 1, berarti jarang ditulis, berarti tetap di atas. Karena ini V-nya dan row-nya min, berarti dia di bawah. Ya, nah row pangkat 1 dan V pangkat 1. Jadi P1 ini dia. Nah, beginilah cara mendapatkan nilai dari P1 ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke P2. Jadi tadi variabel berulang itu adalah D, V, dan row. Ya, dari 5 variabel tadi yang belum terpakai ya, mu, makanya mu dimasukkan ke sini ya, di awal tanpa pangkat. Oke, kemudian kita buat dimensinya masing-masing seperti langkah 5 tadi pada perhitungan P1 ya. Jadi mu ya, mu itu dimensinya ini ya. Kemudian D dimensinya ini, kemudian V dimensinya ini, dan row dimensinya ini. Ya, ini P2 ya, tidak berdimensi ini. Ya. Oke ya. Jadi kita sama caranya seperti tadi, ya, kita cek satu-satu. Ya, untuk V sama dengan 0 ya. Untuk V ya, pertama untuk V. Ya, ini kan tanpa dimensi 0 ya. Nah, di sini 0. Oke, yang sebelah kanan ya. Kanan dimensi ini. Kemudian di densitas ini, di dimensi densitas ini ada nggak nilai dari F ya? Ada 1 ya. Nah, makanya kita tulis C. Ya. Kemudian ini kan 1 dikali C kan C. Kemudian di dimensi ini ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, di sini nggak ada juga F. Nah, yang ada di sini ya, dimensi mu. Nah, ini F ya, F1. Oke,
Kita lanjut ke L, ya. L. Nah, ini L, ya. L itu, nah, ini 0 ya. 0. Oke, kita cek satu lagi. Di C ada nggak dia? L, ada min 4. Min 4 kali C, min 4C. Ya. Kemudian di dimensi kecepatan, ada nggak dia? L, ada 1. Ya, 1 kali B, B. Nah, ini. Kemudian kita cek lagi di L. Di dimensi D ya. Nah, ada L 1 kali A, A. Ya, kemudian kita cek lagi di dimensi densitas, viskositas, ada nggak dia? Ada, ya, min 2 ya. Jadi min 2. Ini karena nggak ada abjad, enggak min 2. Ya. Oke. Kemudian untuk T ya. Nah, T, nah ini sebelah kanan sama dengan 0 ya. 0 ya. Kemudian di sini T ada 2 nih, ya, makanya 2 kali C ya. Kemudian di dimensi ini ya, T ada min 1 ya, min 1 kali B min B ya. Oke, di sini tak ada. Nah, di sini yang ada 1. Ya. Nah, jadi 1. Oke ya. Selanjutnya sama seperti langkah pada perhitungan Pi1 tadi, kita cari, kita selesaikan ya persamaan ini ya dengan cara substitusi. Kita hitung dulu yang paling sederhana ini. Jadi ini C ya. Makanya di sini C sama dengan min 1 ya. Nah, jadi 1 tambah C sama dengan 0. Jadi C sama dengan, yang satunya kita pindahkan ke kanan, jadi min 1. Kemudian yang ini belum bisa kita selesaikan yang lebih mudah dulu, yang ini. Nah, ini 1 dikurang B, ya. 1 dikurang B, ya, tambah 2 kali, kita masukkan nilai C-nya, min 1, 2 kali min 1, ya, sama dengan 0. Ya. Nah, jadi di sini 2 kali min 1 min 2 ya. Min 2 tambah 1 min 1 ya. Jadi min B sama dengan min 1, jadi B itu ya sama dengan min 1 ya. Oke, kemudian baru kita hitung yang ini untuk mendapatkan nilai A ya. Jadi min 2 tambah A tambah B-nya udah dapat min 1 ya. Kemudian dikurang 4 dikali C ya. C tadi udah dapat min 1. Nah, jadi ini nanti sama dengan 0 ya. Ini kita hitung nanti. Jadi di sini ada min kali min plus ya, 4 ya. Nanti min 1 tambah 4 3 ya. Kemudian kurang 2 ya. 1 ya. Jadi A tambah 1 sama dengan 0 nanti di sini. Maka A sama dengan min 1. Nah, jadi ini dapat ya, C1 tadi udah dapat, B udah dapat, dan A sudah dapat. Sama seperti tadi. Ini kita kembalikan lagi ke persamaan ini. Pi2 ini. Jadi di sini mu ya. Tetap, kemudian D pangkat A ya, pangkat min 1. Saya tuliskan min 1. Kemudian B min 2. Ya, jadi V min 2. Min 1 ya, sorry. Bukan min 2 ya. Jadi B itu min 1. Rho-nya ya. Rho-nya pangkat C ya, min 1 juga. Jadi semua min 1.
Jadi kalau kita susun bentuknya ke bawah ya, per gini, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi P2 sama dengan mu per, ya, karena Mi1 semua berarti di bawah D, V, dan rho ya. Jadi ini nilai dari P2. Semua persamaan tadi ya, P1 dan P2 ya. Kemudian kita cek dimensinya ini, apakah benar dia non dimensi ya, sesuai dengan persamaan yang sudah kita dapat tadi ya. Persamaan ini ya, persamaan ini kita masukkan lagi dimensinya ya. Coba kita cek satu persatu apakah dia apa namanya, benar-benar 0 ya. Misalnya F-nya, L-nya 0, T-nya 0 ya. Oke, kita lihat ya di sini. Misalnya F ya, ini F. Nah, ini kan habis ya. Habis. Ya. Ada berapa F-nya ini? Kemudian L, ini min 3, ini min 4, ada satu lagi. Nah, ini 2 ya. Nah, jadi ada berapa ini? Ya. Jadi lebih mudah gini aja kita buat. Nah, kita susun aja secara biar nampak dia. Secara per juga ya. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan F ya. Ya, F kali L per L pangkat 3 per ya. Ini per yang ini F ya. Ini berarti di bawah dia. Ini T2 ya. T2 kemudian mana lagi? Ini L ya, L pangkat 2 baru di per yang pendek ini ya, ini L min 4, L pangkat 4 berarti ya, L pangkat 4 ya, baru T-nya ini pangkat min 2 ya, sebagai pangkat 2 di sini. Nah, jadi secara matematis ini dikali kemari, yang ini dikali kemari ya. Sehingga nanti hasilnya bisa kita tuliskan ya, F L ini naik ke atas ya, berarti L lagi ya, L4 T2 ya. Nah, baru kita per, nah yang ini kemari, berarti L3 baru F T2 dan L2 ya. Nah, jadi ini bisa kita coret kan. Nah, ini habis ya. L-nya dia ada berapa di atas nih? Ada 5 ya, di sini 3, di sini berapa nih? Sini 2, sini 3, 5 juga ya. Dia habis ini L-nya nih. Nah, dan T2 ini juga habis ya. Nah, berarti 0 ya. Nah, berarti ini terbukti. Nah, 0 ya. Nah, kemudian yang ini sama juga. Berarti ini benar ya. Kemudian yang ini coba kita buat juga ya. Coba kita cek juga ya, apakah dimensinya sudah betul-betul F-nya 0, L-nya 0 ya, untuk P2 persamaan ini.
ya, sesuai dengan dimensinya. Nah, berarti kalau kita tuliskan F ya T per ya T per L 2 per berarti ini ada 2 L ini L2 ini berarti ke bawah F sama T2 ya. Baru kita per T, kita per dengan L pangkat 4 ya. Jadi ini bisa kita tulis ya sama kayak tadi. Jadi yang ini kita kali kemari, yang ini kita kali kemari. Jadi kalau kita kali pangkatnya ditambah ya secara matematis. Jadi bisa ditulis F L pangkat 4 T pangkat 2 per F L pangkat 4 T pangkat 2 ya. Nah, jadi sehingga ini habis ya, habis T0 ya, F-nya L pangkat 4-nya habis T0 ya. Ini juga habis. Berarti 0. Jadi ini pas ya. Jadi ini juga tanpa dimensi ya. Nah, jadi ini sudah terbukti yang sudah kita cek bahwasanya dia benar-benar tidak berdimensi. Oke, jadi langkah terakhir ya kita susun ya hubungan antara P1 dan P2 ya. Nah, jadi tadi ini dari perhitungan P1 ini P2 ya, sesuai dengan persamaan umum teorema P. Buckingham. Oke, nilai ini ya bisa juga kita tuliskan dalam bentuk ini. Ketika kita tulis dalam bentuk ini ya udah nampak kali bahwasanya ini adalah bilangan Reynolds ya, atau Reynolds number ya, atau disebut dengan RE biasa, Reynolds number ya. Nah, ini bisa kita balik ya. Nah, sehingga bisa juga dituliskan persamaannya seperti ini ya, hubungan antara P1 dan P2. Oke, kemudian kalau kita buat dalam bentuk fungsi ya atau koordinat Cartesius, bahwasanya Y sama dengan fungsi X ya, nah, jadi ini X, nah ini Y ya. Jadi kalau istilah penelitian itu X itu variabel bebas atau variabel independen ya. Jadi atau sebab dia ya. Kemudian Y itu variabel dependen atau variabel terikat ya. Nah, istilahnya. Nah, jadi bisa kita buatkan hubungan seperti ini ya. Jadi bayangkan kalau satu-satu ya, tadi ada berapa variabel, ada 5 itu kita buat dalam bentuk grafik seperti ini, ada berapa grafik. Jadi dengan kita sederhanakan dalam bentuk variabel tanpa dimensi ini ya, maka dia bisa kita perpendek atau kita permudah ya, perhitungannya menjadi seperti ini ya, dalam bentuk grafik. Saya rasa sekian ya.
Semoga jelas ya penjelasan saya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.